Berjanji setia dalam suka dan duka, itu adalah janji pernikahan yang selalu dibacakan oleh setiap mempelai dalam upacara pernikahan. Namun bagaimana jika dalam perjalanan pernikahan ternyata sang istri bertindak kejam dan tidak manusiawi? Inilah 7 istri paling kejam di dunia versi On The Spot. Wanita pertama yang bertindak kejam pada suaminya adalah Stacey Caster. Pada 2005, dia menikah dengan pria bernama David Caster. Namun, setelah beberapa tahun menikah, David dikabarkan meninggal. Dugaan masyarakat, suaminya meninggal karena serangan jantung. Setelah itu, dia kemudian menikah dengan seorang pria yang kabarnya merupakan cinta pertamanya, Michael Walsh. Namun, beberapa tahun kemudian, Michael bernasib sama dengan David, meninggal secara tiba-tiba. Kali ini polisi menaruh curiga bahwa Michael tewas karena dibunuh. Jenazah Michael pun diotopsi. Hasilnya, Michael meninggal karena overdosis. Ada obat yang dicampur pada makanannya. Dugaan pembunuhan mengarah pada sang istri. Namun Stacey yang mencium pemeriksaan polisi ini menuduh putrinya yang melakukan. Padahal putrinya yang bernama Ashley itu masih berusia belasan tahun. Ashley juga sempat menjadi korban percobaan pembunuhan. Namun Ashley bisa diselamatkan. Dan dia akhirnya menjadi saksi dalam kasus persidangan ibunya. Setiap suami pasti ingin yang terbaik bagi istrinya, meskipun itu harus memberikan nyawanya sendiri. Itulah yang dilakukan Richard Batista terhadap istrinya Donnell. Istri yang dinikahinya sejak tahun 1990 ini mengalami gagal ginjal pada 2001 dan harus menerima donor ginjal. Berbagai upaya dilakukan, namun 2 kali transplantasi ginjal yang dilakukan berakhir gagal. Tidak tega melihat istrinya, Richard pun memutuskan menjadi pendonor ginjal bagi istrinya. Beruntung, ginjal Richard cocok untuk Donnell. Transplantasi pun berjalan lancar. Namun Donnell malah membalas kebaikan suaminya ini dengan berselingkuh. Richard pun patah hati dan ingin menceraikan istrinya. Dia menuntut bayaran sebesar 18 miliar rupiah untuk membayar ginjal yang telah ia berikan. Seorang wanita di Jepang ditahan oleh kepolisian Jepang karena diduga membunuh suaminya dengan menggunakan racun sianida. Perempuan bernama Chisako Kakehi ini tertangkap setelah suami ketujuhnya meninggal. Selama 20 tahun terakhir, nenek berusia 67 tahun ini mengumpulkan kekayaan dengan total mencapai 83 miliar rupiah beruangnya dari ketujuh pria korbannya. Setelah diselidiki, suami keempat Chisako, Isao Kakehi, sakit secara tiba-tiba dan meninggal di rumah sakit Desember tahun lalu. Isao meninggal setelah 2 bulan menikahi Chisako. Hasil otopsi menunjukkan bahwa dalam tubuh Isao terdapat racun sianida yang sangat tinggi. 3 bulan sebelum kematian Isao, kekasih Chisako yang berusia 75 tahun jatuh sakit dan meninggal dunia secara tiba-tiba setelah keduanya makan malam bersama. Pada 2006, suami kedua Chisako meninggal dunia karena serangan stroke pada usia 69 tahun. Setelah itu, Chisako menikah lagi dan suami yang ketiga pun akhirnya meninggal dunia di usia 75 tahun. Setelah suami ketiganya meninggal, menjalin kasih dengan seseorang, namun setahun kemudian meninggal dunia. Pada 2012, Chisako kembali bertunangan dengan seorang pria. Nasib pria itu pun berakhir tragis. Dia meninggal akibat jatuh dari sepeda motor. Karena banyaknya kecurigaan, polisi pun menahan Chisako ketika suami ketujuhnya meninggal. Chisako dijuluki Black Widow atau janda hitam. Dalam dunia serangga, ada spesies bernama Black Widow. Black Widow betina selalu membunuh pasangannya setelah mereka bercinta. Seorang perempuan yang tinggal di kota Luren, Cina, tega melakukan hal keji terhadap suami dan anaknya. Dia menyiksa anak perempuannya hingga luka berat. Setelah itu dia pun menyiksa dan membunuh suaminya. Tidak diketahui mengapa dia sampai tega berbuat sekeji itu. Awalnya sang suami disiksa selama 3 hari dan tidak diberi makan.
Suami malang itu akhirnya tewas akibat kelaparan dan siksaan yang berat. Tidak berhenti sampai di situ, perempuan kejam ini kemudian memutilasi tubuh suaminya dan merebus dagingnya dalam panci bertekanan tinggi. Tidak dijelaskan apa yang dilakukannya terhadap jasad yang telah direbusnya itu. Namun beberapa hari kemudian, dia menyerahkan diri kepada aparat setempat. Kisah selanjutnya hampir mirip dengan yang sebelumnya. Seorang wanita Australia bernama Catherine Knight membunuh suaminya John Charles. Setelah membunuh, wanita psikopat ini menusuk suaminya sebanyak 37 kali dan kemudian menguliti suaminya sendiri. Gantung di dapur, sedangkan bagian-bagian tubuhnya dipotong untuk dimasak. Kepala Charles direbus, daging dan bokongnya dipanggang seperti daging sapi. Setelah memasak suaminya, Catherine menghidangkan menu mengerikan itu untuk anak-anaknya. Untungnya sebelum anak-anaknya pulang kerja, polisi berhasil meringkus Catherine. Karena kekejaman itu, Catherine dijebloskan di penjara tanpa pembebasan bersyarat. Bagaimana perasaan seorang ayah yang telah membeli menantu seharga 3.000 pound sterling atau 57 juta rupiah mendapati anak dan istrinya dibunuh oleh menantunya sendiri? Itulah yang dialami oleh Lai Se-hui. Pria Malang ini mendapati putranya Lai Bing-hao dan istrinya terikat dan sudah tidak bernyawa. Sementara Ayo dan cucu kembarnya tidak ditemukan. Setelah melaporkan hal ini, polisi berhasil mengamankan Ayo yang sudah berhasil menjual bayi kembarnya. Bayi itu dijual dengan harga masing-masing 7.000 pound sterling atau setara dengan 134 juta rupiah lebih. Hati Lai Se-hui sangat hancur mendapati kedua cucunya yang malang itu. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia merawat sendiri kedua cucunya sementara sang ibu di penjara. Sang ayah dan sang nenek sudah meninggal. Kasus menantu yang dibeli sangat marak di Cina. Jumlah perempuan dan laki-laki sudah tidak seimbang karena kebijakan negara yang hanya memperbolehkan memiliki satu anak. Seorang wanita asal Australia lebih memilih buaya peliharaannya daripada suaminya. Vicky Lowing sudah mencintai dunia buaya sejak 13 tahun yang lalu. Ketika itu dia mengadopsi seekor buaya dan dianggapnya seperti anaknya sendiri. Setelah menikah, Greg suaminya agak cemburu karena perhatian Vicky hanya tertuju pada buayanya saja. Dia pun meminta agar Vicky sedikit memperhatikan pernikahannya. Namun saran itu malah dibalas dengan surat cerai oleh Vicky. Pemirsa, itulah 7 istri paling kejam di dunia versi On The Spot. Tayangan tersebut bukan untuk diteladani, namun menjadi pelajaran bahwa komunikasi antara suami dan istri sangat penting untuk menjaga hal-hal negatif yang merusak rumah tangga.